Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini masih memberikan kepada kita semuanya nikmat serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, belajar, yang dimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka saling membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka itu ketenangan, wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah, wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang itu di sisi para malaikat. Dan ini adalah beberapa di antara keutamaan orang mau mendatangi majelis ilmu, orang yang mau mempelajari ilmu. Termasuk apa yang ibu-ibu semuanya pada kesempatan siang hari ini lakukan, ya. Berangkat dari rumah dengan niat ingin menuntut ilmu, ingin belajar. Bahkan Nabi SAW juga pernah menyampaikan seseorang ketika dia keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, illa wa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Makanya menuntut ilmu ini adalah bagian dari sebuah jihad, ya. Mungkin kita bukan termasuk orang yang punya kemampuan berjihad di medan perang, tapi kita punya kemampuan berjihad belajar, ya. Karena orang ketika belajar itu pada hakikatnya sedang memerangi dirinya, memerangi kebodohan yang ada pada dirinya. Dan ini adalah merupakan bagian dari sebuah jihad. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan baik umur, waktu, dan ilmunya. Amin. Baik, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu hadis, yaitu tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lain, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan ada berapa, Bu? Ada 6, ya. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila dia berjumpa, maka apa haknya? Mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundang fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya.
Wa idzastansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat, minta bimbingan, ya, minta arahan, maka kita sebagai seorang muslim hendaknya apa? Memberikan nasihat. Jika memang nasihat kita diperlukan, apabila memang saran kita memang diperlukan, maka kita hendaknya memberikan saran maupun bimbingan. Kemudian yang berikutnya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila seorang muslim dia sedang bersin, ya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka sebagai seorang muslim ketika mendengar seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita mendoakan dengan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang berikutnya, wa idza maridha fa'udhu. Apabila saudara kita ada yang sakit, maka apa? Maka kita hendaknya menjenguknya. Wa idza mata fatba'hu. Apabila dia meninggal, maka apa? Menjadi hak sebagai seorang muslim kita apa? Fatba'hu, mengikuti jenazahnya. Nah, ini adalah hanya sebagian, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari hak muslim terhadap muslim yang lain. Apakah cuma 6 ini tok? Ternyata tidak. Masih ada banyak sekali hak muslim dengan muslim yang lain. Tapi kenapa di sini kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hanya 6? Ini menunjukkan bahwasanya 6 ini adalah hak yang betul-betul sangat, ya, yang perlu kita perhatikan. Yaitu tadi, diantaranya itu tadi. Itu yang perlu sangat kita perhatikan terhadap muslim yang lain. Baik, kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya. Di sini disebutkan dengan judul Ungdur liman huwa asfala minka ta'rif ni'matallah. Ya, yang artinya adalah lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu. Ya. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, maka engkau akan mengetahui nikmat Allah. Berarti di sini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita supaya apa? Supaya bisa senantiasa bersyukur gitu loh terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ternyata apa? Nikmat Allah itu sebenarnya banyak sekali, Bu. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu enggak terhitung. Ya. Mulai dari bangun tidur kita bisa menghirup udara segar saja itu sudah luar biasa. Saya pernah melihat ada orang sakit, ya. Sakit sakit yang berkaitan dengan paru-paru, ya. Ya sesak, asma atau apa yang lainnya seperti itu. Yang mana dia itu setiap hari harus menggunakan oksigen. Kalau oksigennya dicabut, kayak ikan itu. Kayak ikan ketika diangkat dari air itu. Sampai seperti itu. Tapi kalau ketika oksigennya dipasang lagi, mulai tenang lagi. Nah, sampai orang ini sampai ketergantungan terhadap oksigennya itu sampai seperti itu. Nah, ini kalau misalnya betul-betul kita mau memikirkan ya tentang nikmat Allah yang seperti itu, ini baru masalah oksigen ini, belum yang lain-lainnya. Itu Masya Allah, Subhanallah, kita bisa nafas dengan segar, bisa menghirup udara dengan nyaman, ini sudah luar biasa. Nah, itu nikmat itu bisa sangat dirasakan oleh orang yang yang sedang sakit itu betul-betul kerasa. Oh, ternyata dulu itu sebenarnya sekedar bisa nafas saja sudah luar biasa itu nikmatnya. Tapi mungkin kalau kita sebagai orang yang sehat, terkadang yang seperti itu lupa. Makanya perlu diingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya supaya kita senantiasa ingat dengan nikmat Allah ini? Melihat pada orang yang di bawah kita. Yang di bawah kita status status
ya mungkin dari status kesehatannya, atau mungkin nanti yang lainnya, status ekonomi atau yang lainnya gitu. Nah, di sini hadis yang disampaikan ya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unduru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena yang demikian itu ya lebih pantas, menjadikan engkau lebih pantas apa? Untuk tidak menyepelekan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik, kita mulai preteli ya, kaji hadis ini, yang dimana Rasulullah SAW tadi menyampaikan unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah ya. Biasanya kalau melihat itu menggunakan apa, Bu? Ya? Melihat itu menggunakan apa? Iya, menggunakan mata. Biasanya loh ini ya, biasanya kalau melihat itu pakai mata. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Kalau tadi disampaikan bahwasannya kalau melihat itu dengan mata, berarti apa? Suruh melihat orang yang di bawah kalian. Artinya apa? Suruh naik dulu, kemudian lihat orang yang ada di bawahnya. Lihat begini. Apakah kalau kita memahami secara tekstual dari hadis ini, apakah maknanya seperti itu gitu loh? Nah, ya kan? Karena secara tekstual Nabi menyampaikannya seperti itu. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Nah, ini kalau tadi disampaikan melihat dengan mata, maka seakan-akan seperti itu. Ya, kita memahami hadis secara tekstual seperti itu. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Melihat di sini adalah dengan apa? Bi'ainil basirah. Dengan apa? Mata hati gitu loh. Bukan dengan ainul basar, ya, bukan dengan mata kita untuk melihat ini, bukan, tapi apa? Bi'ainil basirah, dengan mata hati. Melihat kepada siapa? Orang yang statusnya itu di bawah kita. Baik dari segi apapun, tapi ini khusus kita diminta oleh Nabi melihat orang yang di bawah kita ini dari perkara apa? Dunia, Bu. Untuk permasalahan dunia, ya. Untuk permasalahan di dunia, kita diminta oleh Nabi melihat orang yang di bawah kita. Diminta untuk melihat kepada orang yang di bawah kita. Ya, karena kita memang diciptakan ini apa? Statusnya kan berbeda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Maka apa? Kalau kita statusnya ternyata posisinya di atas untuk masalah dunia, maka kita diperintahkan untuk melihat yang di bawah kita. Ya. Baik itu tentang masalah harta, ya, dan masalah kekayaan, masalah kesempurnaan apa? Fisik. Nah, kita melihat ke bawah. Ya. Orang yang mengendarai mobil, maka dia hendaknya melihat ke bawah kepada orang yang naik motor. Ya, alhamdulillah ya. Saya bisa naik mobil sehingga saya kalau panas ya nggak kepanasan, kalau hujan juga nggak kehujanan. Tuh. Orang yang naik motor itu pun juga harus melihat ke bawah juga kepada orang yang sedang naik sepeda. Alhamdulillah saya tinggal gas sudah
jalan udah nyampe, nggak perlu gembrobios genjot. Apalagi kalau jalannya naik kayak gini, wah, nah ini rekoso. Nah, nuntun malahan kan, belum gembos, rekoso. Ya kita syukuri seperti itu. Alhamdulillah saya bisa naik motor. Yang naik sepeda pun juga, dia juga harus bisa bersyukur. Sepeda juga nikmat ini. Lihat kepada orang yang apa? Yang jalan kaki. Ya. Alhamdulillah saya punya sepeda. Ya, coba kalau misalnya blunder dari atas kan enak, seru. Yang jalan ya tetap jalan, tetap capek. Yang jalan kaki pun juga, dia juga harus bersyukur. Alhamdulillah masih bisa berjalan. Daripada ada yang sana itu jalannya, aduh sudah nggak bisa berjalan. Orang yang nggak bisa jalan tetap juga harus bisa bersyukur dengan melihat orang yang ya orang yang mati mungkin. Alhamdulillah saya masih bisa diberi hidup gitu, masih bisa banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seorang sudah mati sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, amalannya sudah terputus gitu ya. Kecuali ada berapa yang amalan tidak terputus, Bu? Ada 3. Jadi kalau orang sudah mati sudah habis, terputus amalannya, kecuali 3. Apa, Bu? Shadaqatin jariyah, ya sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, anak yang solih yang senantiasa mendoakannya. Nah ini investasi ya jangka panjang nih, Bu, yang akan kita petik ya meskipun kita sudah nggak bisa apa-apa nantinya gitu. Kalau kita sekarang itu investasi untuk masa depan kan ya kita mungkin berinvestasi apa ya, nabung lah, beli tanah, beli apa gitu ya, ini tabungan untuk masa depan anak-anak saya kan seperti itu. Tapi kalau investasi akhirat yang sifatnya nanti akan kita petik terus meskipun kita sudah nggak ada, yaitu tadi tiga hal tadi itu. Nah maka seperti itu. Maka Ibnu Aun pernah mengatakan, sahibtul agniya'a falam ara ahadan aktsara hamman minni. Ibnu Aun mengatakan, saya berteman dengan orang-orang kaya itu, falam ara ahadan, saya tidak melihat dari seorang pun dari mereka, aktsara hamman minni, yang lebih sedih daripada saya. Berarti dia aslinya apa? Dia orang miskin gitu loh. Orang miskin tapi temennya orang-orang kaya. Jadi dia melihatnya yang kaya-kaya itu, wah enak gitu, hidupnya enak. Ya kalau kayak kita ini, Bu, lihatnya artis-artis ya, apa namanya, gaya hidupnya para artis. Wah itu kan berat itu, ya. Pakaiannya, waduh, modelnya ganti-ganti, ya. Penampilannya seperti itu, makanannya, wah kita mengikuti mereka ya berat. Mereka orang artis gitu loh, besar penghasilannya. Kalau kita kan ya alhamdulillah ya bisa buat berjalan terus gitu, alhamdulillah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita itu sebenarnya sudah cukup gitu. Allah memberikan rizki kepada kita itu sebenarnya sudah cukup. Cuma kenapa kok kita merasa kurang? Karena kita ngikuti gaya hidup gitu loh. Kalau kita mengikuti kebutuhan, insya Allah Allah sudah cukupi kebutuhan kita. Tapi kalau kita ngikuti gaya hidup, ya, wah ini yang masing-masing dari manusia itu berbeda-beda gitu loh. Ada yang ikut gaya hidupnya si inilah, ada yang ikuti gaya hidupnya si ini beda-beda, dan ini berat gitu kalau kita mau ngikuti seperti itu. Ya. Makanya ada dalam rumus fisika ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Artinya apa? Semakin banyak gaya, dia akan semakin tertekan gitu loh. Kakean gaya semakin banyak tekanannya gitu loh. Aduh.
macam-macam nih ya. Dan orang kalau lihat ada orang kok kayaknya pikiran terus berat gitu. Ini kayak dulu pada gaya ini. Terlalu banyak tekanan. Makanya itu gaya hidup kita itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah itu juga Ibnu Aun juga begitu. Ketika dia berteman dengan orang-orang kaya, seakan-akan apa? Tidak seorang pun dari mereka itu kok yang lebih sedih daripada saya, dia bilang begitu. Arada batan khairan min dabati. Kemudian saya melihat kendaraan dari mereka itu lebih baik dari kendaraan saya. Wa thauban khairan min thaubi. Dan saya melihat pakaian mereka itu ternyata lebih bagus daripada pakaian saya. Ya itu. Ketika berbaurnya dengan orang-orang kaya, orang-orang yang di atas kita. Kemudian apa? Wasahibtul fuqara. Kemudian saya berteman dengan orang-orang yang fakir, orang-orang yang di bawah saya. Fastarahtu. Saya merasa tenang. Saya merasa tentram. Kenapa? Karena dengan melihat orang yang di bawah saya akan merasa apa? Oh ternyata Allah itu banyak sekali nikmat yang sudah saya rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlulah saya mengeluh. Tuh lihat orang-orang di bawah saya itu ternyata masih banyak yang di bawah saya itu mereka pun juga bahagia ternyata gitu loh. Mau bahagia enggak harus seperti mereka yang kaya-kaya. Mereka yang di bawah saya itu kayaknya kok kurang-kurang gitu tapi ternyata bahagia juga kok gitu loh. Terus apa kok saya harus bersedih? Enggak lah. Nah, seperti itu gambarannya. Syekh bin Baz beliau mengatakan fal insan idza nadhara ila man fawqahu fil mali wal jamali wa nahwi dzalik. Beliau seorang ulama Syekh Ibnu Baz beliau mengatakan manusia itu apabila dia melihat kepada orang yang ada di atasnya dalam hal apa? Fil mali, dalam hal harta, wal jamali, dan apa namanya kesempurnaan fisiknya, ya. Sempurna fisik ada yang apa namanya, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang ganteng, ada yang cukupan, nah gitu, ya. Wa nahwi dzalik, dan apapun itu, qad yatahassar. Terkadang orang ketika melihat pada orang yang di atasnya dalam hal tadi itu apa? Dia kadang-kadang bersedih gitu. Ya. Waqad yata'allam, bahkan terkadang apa? Dia malah tersakiti gitu loh. Ya. Tetangganya akhir bulan beli TV. Waduh. Samping ini malah beli TV. Boro-boro saya radio aja udah radio jadul gitu. Besoknya lagi belakang rumah beli kulkas. Waduh, kulkas. Sampingnya lagi beli motor. Mas. Ini yang bikin kita itu nggak mau melihat nikmat Allah karena melihat yang statusnya di atas kita terus. Ya. Jadi seperti itu. Maka dia akan tersiksa sendiri gitu loh. Bahkan sakit hati gitu. Lakin yanzuru ila man dunahu minnal fuqara'il akharin. Akan tapi apa, hendaknya seorang itu melihatnya kepada orang-orang yang selain mereka atau orang-orang yang di bawahnya dari orang-orang yang fakir gitu. Orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Alladzina hum dunahu fil mali wal khalqi wa nahwi dzalik. Yang mereka di bawahnya, statusnya di bawahnya dalam hal hartanya maupun fisiknya atau yang lainnya. Hatta ya'rifa qadra ni'matillahi alaihi. Sehingga apa? Supaya dia itu bisa tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada dirinya. Hadza fi umurid dunya, dan ini adalah khusus untuk permasalahan apa? Dunia. Masalah dunia lihatnya ke bawah.
Amma fi umuril akhirah, tapi kalau untuk permasalahan akhirat, ya, permasalahan akhirat, wa umuri ta'at, dan permasalahan ketaatan kepada Allah, fal yanzur ila man fawqahu. Hendaknya dia itu apa? Melihat yang di atasnya. Permasalahan akhirat, permasalahan ketaatan, hendaknya dia melihatnya yang di atas. Supaya apa? Termotivasi gitu. Termotivasi untuk rajin beribadah. Kalau permasalahan dunia itu, kenapa kok Nabi suruh melihatnya ke bawah? Karena kecenderungan orang ketika permasalahan dunia itu, kecenderungannya kebiasaannya itu malah lihatnya ke atas gitu loh. Wah, itu beli ini, waduh gitu, pengen. Kecenderungannya seperti itu, makanya diperintahkan untuk lihatnya ke bawah kalau gitu. Kalau untuk permasalahan akhirat, ketaatan, jangan malah lihat ke bawah, nanti malah jadi malas-malesan gitu. Santai aja, dia baru hafal surat An-Nas, saya sudah An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, wah udah 3 surat, tenang, dia belum nyalip. Lihatnya ke bawah, soalnya nanti cuma 3 surat itu terus, gak nambah-nambah. Lihatnya ke bawah sih. Coba lihatnya, wah itu sudah sampai satu juz, wah ini saya harus kejar ini. Nah gitu, termotivasi. Kalau lihatnya ke bawah terus ya enggak nambah-nambah ketaatannya gitu. Nah kalau akhirat seperti itu, ilaman fauqahu liyata'assa biman fauqahu wa liyaqtadiya bil akhyar, supaya dia apa? Mengikuti kebaikan yang dimiliki oleh mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kepada ampunan Allah. Ya. Berlomba-lombalah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Di dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Nah, ini permasalahan akhirat seperti itu. Ya, ini baru potongan hadis yang kalimat pertama ya Bu. Baru ungduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Kita lanjutkan potongan berikutnya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Status apanya Bu? Kita dilarang untuk melihat orang yang ada di atas kalian untuk perkara apa? Perkara dunia. Karena kalau orang melihat ke atas terus, itu nggak ada habisnya. Itu beli motor, saya mau beli motor juga. Sudah dapat motor, cari yang di atasnya lagi. Yang sana beli mobil. Sudah bisa beli mobil, lihat mana lagi yang atas ya, gitu. Bukan malah mana yang bawah mana ya gitu, enggak. Tapi lihatnya ke atas lagi gitu. Kan enggak ada selesainya gitu. Enggak ada selesainya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan." Seandainya manusia itu memiliki 2 lembah harta, ya punya harta sebanyak 2 lembah, banyak sekali kan. 2 loh, 1 aja banyak. Ini 2. Labtagha tsalitsan. Pasti dia akan minta yang ketiga. Dikasih 3, pasti minta 4. Kasih 5, kasih 4, minta 5 dan seterusnya. Kurang terus. Nah, itu tabiat manusia seperti itu. Wala yamla'u jawfu bani Adam illa turab. Dan itu enggak akan selesai kecuali apa? Kalau sudah disumpal dengan tanah, artinya udah mati. Kalau udah mati udah. Tapi kalau belum mati, dia akan terus tamak. Tapi apakah artinya nggak boleh kita kaya? Apakah seperti itu? Ya, kaya itu ya boleh, bahkan ya dianjurkan juga gitu loh. Kenapa? Karena kalau memang kekayaan kita itu dipergunakan untuk mendukung ibadah kita, maka ini luar biasa. Dengan kekayaan kita, ya,
kita adakan majelis taklim. Ya, dengan harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan kekayaan kita, ya, bisa membangun masjid. Gitu. Ya, bedanya orang kaya dengan orang yang biasa. Kalau orang biasa itu bisa umroh. Tapi kalau orang kaya bisa umroh, juga bisa ngumrohkan orang lain gitu loh. Kalau orang kaya kan gitu. Ya. Apalagi kira-kira? Ya, orang yang biasa itu bisa haji. Tapi kalau orang kaya, dia haji bisa, menghajikan orang lain juga bisa. Nah, gitu loh. Ya pilih kaya apa enggak, Bu? Ya, pilih kaya. Tapi nanti tujuannya jangan sampai keliru, ya. Ingin kaya untuk berfoya-foya beda lagi itu. Kekayaan kita apa? Untuk mendukung ibadah. Dan zakatnya dikeluarkan, ya. Untuk bersedekah, untuk membantu orang. Ya, karena sebenarnya mana qasad shadaqatun min malin, ya. Sebenarnya harta itu tidak akan berkurang karena apa? Karena sedekah, nggak akan berkurang. Logikanya begini, Bu. Kalau uang, ya, uang itu kalau dikeluarkan itu sebenarnya kurang apa nambah? Nah, misalnya punya uang 1 juta ya, diambil 100.000 kasihkan orang. Nah, itu nambah apa kurang? Kurang toh. 1 juta diambil 100.000 jadi 900. Nah, ini kan logika kita begitu. Logika kita kan begitu. Tapi kan ini sudah bukan masalah logika kita lagi nih. Ini Allah gitu loh. Ini tuh Allah yang menjanjikan ketika orang mau bersedekah, maka itu akan dilipat gandakan, ya, dan lain sebagainya. Ini bukan masalah logika. Kalau kita juga mau main logika juga bisa. Sumur aja lah. Sumur itu kan sumur yang yang timbo itu loh. Itu kan ada airnya. Itu kalau airnya nggak diambil, kira-kira nambah nggak? Kalau setahu saya, sumur itu kalau airnya nggak diambil, ya segitu terus gitu loh. Tapi kalau diambil, memang berkurang. Tapi apa? Nanti nambah lagi gitu loh. Diambil lagi, nambah lagi. Nah gitu loh. Nambahnya gimana ya? Nggak tahu. Itu kayaknya bawahnya sumber-sumber apa gitu. Kita nggak ngerti. Tapi kalau mungkin ahli persumuran mungkin ngerti. Nah mungkin ya kita yang masalah itu tadi, harta yang kita keluarkan kok dalam pikiran kita itu kok berkurang. Tapi di luar pikiran kita ternyata ada faktor-faktor yang itu nanti kok bisa Allah carikan jalan yang kemana nanti justru akan lebih banyak lagi. Dan banyak hal-hal yang di luar logika kita, kalau kita mau ngikuti Allah gitu, ikuti Allah, banyak akan terjadi. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu itu loh, Bu, yang cerita itu loh, itu. Nggak usah cerita lagi ya sekarang. Kemarin sudah cerita, ini cerita lagi kan nggak asik gitu. Ya, itu kita dilarang untuk melihat kepada orang yang di atas kita. Nah, kalau misalnya gini, kita disuruh melihat orang yang di bawah kita. Misalnya ada orang yang terkena musibah, ya, terkena musibah. Kita supaya apa? Supaya bisa tahu nikmat Allah, supaya kita mau mensyukuri nikmat Allah atas keselamatan kita. Kita melihat pada orang yang terkena musibah. Nah, ketika kita melihat orang yang mendapat musibah, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengucapkan apa? Alhamdulillah, memuji Allah. Yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, man ro'a mubtalan faqala. Barang siapa yang melihat orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma
mimman khalaqa tafdila. Nah, ini doa. Doa ketika melihat orang yang terkena musibah. Apa efeknya? Lam yusib hudzalikal bala. Ketika orang mau berdoa seperti itu, ketika melihat orang terkena musibah, maka apa? Lam yusib hudzalikal bala. Dia tidak akan terkena musibah yang sama seperti orang itu. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah. Dengan lanjutannya juga. Tapi, nah ini saran dari ulama. Jangan mengucapkan doa ini di depan orang yang sedang terkena musibah. Ada orang kena musibah, wah, saya dianjurkan untuk mengucapkan doa ini alhamdulillah. Lah, bisa ditempeleng nih sama orang yang kena ini. Maksudnya apa, Pak? Saya udah kena musibah, jenengan bilang alhamdulillah gitu. Jangan disampaikan seperti itu di depannya kenceng-kenceng gitu. Tapi apa? Cukup dalam hati saja. Doa ini diucapkan dalam hati. Ya, jadi seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Tujuan kenapa kok kita dalam urusan dunia diperintahkan untuk melihat ke bawah dan dilarang untuk melihat ke atas? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu menjadikan kita lebih pantas untuk tidak menyepelekan nikmat Allah atas kalian. Ya, dalam rangka apa? Supaya kita mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ya, memudahkan kita untuk bersyukur. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu tentang al-birru wal ithmu. Ya, judulnya tentang kebaikan dan tentang dosa. Di sini disebutkan hadis dari An-Nawas, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Ya, hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang al-birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrika. Sedangkan dosa itu segala sesuatu yang membuat dadamu itu ragu, gelisah. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan engkau tidak suka apabila orang melihatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa itu albir, apa itu kebaikan, dan apa itu al-ithm, yaitu dosa. Mungkin kita sering mendengar ya kata-kata al-birru atau birrul walidain. Apa itu artinya birrul walidain? Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga artinya sama. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan. Nah, ternyata di sini disebutkan al-birru ismun jami'un li anwa'il khair. Al-bir, kebaikan itu adalah segala sesuatu yang mencakup semua bentuk kebaikan. Segala sesuatu yang mencakup semua perbuatan baik.
wa kullu fi'lin mardiyyin, dan semua perbuatan yang diridhoi. Nah ini syaratnya itu adalah diridhoi. Diridhoi siapa? Allah. Mungkin banyak ya perbuatan-perbuatan yang mungkin dipandang oleh manusia itu sesuatu yang baik. Tapi apa ternyata itu nggak diridhoi Allah gitu loh. Berarti apakah itu masuk dalam kebaikan? Apakah itu termasuk dalam kebaikan yang Rasulullah SAW minta? Ternyata enggak ya. Kebaikan yang Rasulullah SAW minta itu adalah kebaikan dan juga itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa, Bu? Perbuatan baik tapi apa? Itu enggak diridhoi. Misalnya membantu fakir miskin, baik enggak itu, Bu? Baik. Tapi harta yang kita gunakan untuk membantu itu hasil apa? Hasil curian. Nah ini apakah juga termasuk perbuatan baik? Enggak. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak diridhoi Allah gitu loh. Kalau ngasih ke orang fakir miskin baik, tapi caranya salah, maka menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Orang bangun masjid baik gak, Bu? Baik. Tapi kalau harta yang digunakan untuk bangun masjid itu hasil judi misalnya. Wah, saya bandar judi, kaya raya. Biar harta saya berkah gitu kan. Biar harta saya berkah, saya mau mendirikan masjid. Hasil judi. Nah, ini jadi nggak baik gitu loh. Karena ini sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Nah, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah dengan seseorang berakhlak yang baik. Nah, baik ini dibagi menjadi dua. Baik dengan makhluk dan juga baik dengan Al-Khaliq, pencipta. Ya, baik dengan makhluk itu contohnya seperti apa? Dengan apa? Innama yakunu bil ihsani fi muamalatihim. Yaitu senantiasa berinteraksi yang baik dengan manusia, dengan seluruh makhluk lah. Nah, makhluk Allah kan bukan cuma manusia. Ya manusia, ya ada hewan, ya ada tumbuhan, ya ada alam semesta ini, ya gunung-gunung, hutan belantara, sungai-sungai, ya itu juga makhluk Allah. Nah, perbuatan baik kepada makhluk itu adalah interaksi yang baik dengan semuanya tadi itu. Nah, sekarang kan ada memang orang interaksinya dengan sesama manusia baik, tapi interaksi dengan alam gimana? Ternyata belum begitu baik gitu. Tidak begitu baik. Bagaimana itu? Hutan-hutan ditebangi. Akhirnya kalau pas hujan seperti ini, musim hujan apa? Banjir. Ya. Gunung-gunung dikerui. Longsor akhirnya. Nah, ini kan ternyata interaksinya dengan manusia baik, tapi dengan alam tidak baik. Ya. Terus membuat polusi udara, ya, buat bakar-bakaran sehingga sekampung nggak bisa napas gitu, napasnya nggak enak gitu. Wah, ini juga interaksinya kan nggak baik berarti dengan manusia, dengan dengan makhluk Allah. Ya. Makanya apa? Interaksi yang baik dengan cara apa? Dengan cara saling membantu, ya, saling membantu. Ketika bertemu dengan wajah yang yang sumeh lah, berseri-seri gitu. Ini juga interaksi yang baik seperti itu. Kemudian
bersikap yang bijak, ramah. Nah, ini kan juga sikap yang baik. Ini dengan apa? Dengan makhluk. Adapun dengan pencipta, yaitu dengan Allah, bagaimana sikap baik, perbuatan baik dengan Allah? Dengan cara apa? Yashmu jami'a anwa'i ta'at adz-dzahirah wal batinah. Yang mencakup seluruh ya bentuk ketaatan baik secara zahir maupun yang batin. Ya. Ketaatan kepada Allah. Nah, ini adalah merupakan apa? Bagian dari kita berbuat baik kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita apa? Berbuat baiknya dengan Allah. Kita mentaati. Ya. Kita mentaati Allah. Kita sudah diberikan nikmat, bisa nafas, bisa punya kesehatan, bisa jalan kemana-mana. Ya, kita gunakan kesehatan kita untuk sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah apa? Durhaka sama Allah. Menggunakan kesehatan kita untuk apa? Untuk sesuatu yang kemungkaran. Ngerusaklah, mendolimi orang lah, ya, mencaci maki, ya, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, ibaratnya kita mungkin sebagai orang tua ya, kita sudah apa namanya berikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Kok ternyata ada yang ngeyel, nah, gitu kan gimana? Kita sebagai orang marah gitu. Allah pun juga akan seperti itu. Kalau kita sampai nggak mengikuti ya perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga akan murka. Kamu sudah saya berikan kenikmatan. Nikmatku yang telah saya berikan kepadamu, kamu sudah apakan? Oh, ternyata kamu pergunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Makanya disebutkan dalam sebuah ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sebuah kebaikan itu bukanlah kamu menghadap ya wajahmu ke arah timur maupun barat, tapi apa? Walakin man amana billahi wa malaikatihi, ya. Orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya yang yang dalam bentuk-bentuk ketaatan itu, ya. Ini adalah merupakan apa? Kebaikan. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah dengan cara berakhlak yang baik. Baik itu berakhlak kepada makhluk atau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang wal ithmu ma haka fi nafsika. Adapun ithmu, adapun perbuatan dosa itu, apa itu? Ma haka fi nafsika atau ma haka fi sadrika. Sesuatu yang membuat dirimu itu apa? Gelisah. Sesuatu yang membuat dirimu itu ragu. Ya, gelisah, ragu, gundah, nah gitu. Enggak tenang, hatinya itu enggak tenang. Berarti ini menunjukkan apa, Bu? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah dalam fitrah yang baik, sebenarnya seperti itu. Fitrahnya sudah baik. Sehingga apa? Ketika dia melakukan hal-hal yang negatif, sebenarnya hati kecilnya apa? Menolak gitu loh. Sebenarnya hati kecilnya menolak. Wah, saya mau ini. Sebenarnya tuh saya kok hatinya sebenarnya enggak srek gitu ya. Enggak srek. Nanti ini akan merugikan orang lain, nanti ini akan menyakiti orang lain. Tapi karena bisikan setan, ayo, enggak apa-apa, ayo lanjut aja, lanjut terus. Akhirnya apa? Ya sudah melakukan gitu. Padahal hati kecilnya sebenarnya menolak gitu. Ayo ambil. Kamu saat ini lagi butuh loh. Kapan lagi? Mumpung ada kesempatan, mumpung ada peluang ini. Nah, gitu kan. Dibisikin terus. Tapi sebenarnya hatinya, ngambil nggak ya? Nah, gitu. Mikir. Setelah ngambil, habis sampai di rumah. Kok nggak tenang hati ini rasanya? Wah, nanti jangan-jangan ketahuan, nanti dikejar polisi dan lain sebagainya. Nggak tenang.
Karena sebenarnya dia tuh tahu gitu. Ini adalah perbuatan dosa gitu. Hatinya nggak terima gitu. Makanya apa? Mahaka fi sadrika. Perbuatan dosa itu membuat hati tidak tenang. Ya. Mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dan perbuatan dosa itu cirinya adalah ya kita takut gitu. Ayyattali'a alaihin nas, akan diketahui oleh manusia. Ya. Kalau ciri-ciri itu apa namanya nampak, maka hati-hati, ini perbuatan dosa. Ya. Kalau kita mau melakukan ini kok hati rasanya kok nggak tenang. Kemudian nanti kalau sudah melakukan kok khawatir orang lihat ya, dan kita nggak suka gitu. Oh berarti awas, ini adalah perbuatan dosa. Jangan sampai saya lakukan ini. Gitu. Ya itu tadi. Ya sebenarnya memang fitrah manusia awalnya memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah apa, Bu? Bahwa seseorang ketika dia melakukan ya, ingin melakukan kebaikan, kita lihat ya, kebaikan itu apakah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Jadi situ apa namanya? Kata kuncinya di situ. Kalau mau melakukan kebaikan kan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Cuma apakah ini nanti diridhoi oleh Allah atau tidak? Seperti itu. Ya. Dan diperinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaikan itu dengan cara apa? Husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Berakhlak dengan manusia, ya, dengan hewan, dengan tubuh, dan ini adalah merupakan apa? Rahmatnya Islam itu loh, ya. Kan katanya kan apa? Oh Islam rahmatan lil alamin. Oh Islam itu pemberi rahmat untuk apa namanya? Semesta alam. Tapi kalau perbuatannya ternyata nggak membawa rahmatan lil alamin, lah ini berarti apa ini? Itu loh. Berarti ini bukan akhlaknya Islam gitu loh. Islam rahmatan lil alamin, tapi sukanya apa? Nyinyirin orang. Nah ini bukan rahmatan lil alamin ini. Gimana ini? Ada orang dinyinyirin terus itu. Ada orang dipaidoni terus. Dirasani terus, dicelain terus, aduh. Ya. Nah ini Islam itu adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Ya, ini menunjukkan bahwasannya memang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Karena apa? Islam memerintahkan untuk berakhlak mulia. Kepada siapa? Ya tadi itu, pada seluruh makhluk. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya perbuatan dosa itu memang membuat hati senantiasa apa? Enggak tenang. Ya. Membuat hati tidak tentram, selalu gelisah. Apalagi sampai ketahuan sama orang. Nah ini itu. Kemudian faedah yang lain, annal muamalatal hasanah min a'dhami ma yuqarribul abdu min rabbih tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya berinteraksi dengan cara yang baik, ya, interaksi yang baik kepada semuanya, baik kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk Allah,
dan juga berinteraksi dengan Allah dengan cara yang baik, maka ini apa? Min a'zami ma yuqarribul abdu min rabbih. Sesuatu yang apa namanya? Di antara sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu yang apa namanya? Yang paling di antara yang paling utama yang bisa menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu tadi? Interaksi yang baik dengan semuanya. Nah, jadi seperti itu, Bu. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan 2 hadis dulu. Insya Allah akan kita sambung ya pada pertemuan yang berikutnya pada masih di Kitabul Jami ini di hadis yang lain insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu?